Ya, shalom. Agak nembung ya. Ya, oke, ya. Lampunya tolong dinyalakan. Jadi kalau ada yang tidur saya tahu. Pak perawan kalau gelap-gelap gitu ya. Sini terang, sana gelap. Saya nggak tahu mana yang tidur, mana yang melek kan saudara. Bahaya loh saudara. Di gereja tuh sekarang enak saudara. AC-nya dingin, kursinya empuk, ya kan? Kemarin saya khotbah di pinggir kereta api loh. Di pinggir jalan, kalau ada mobil kita berhenti dulu, ada rel ada kereta api lewat kita berhenti dulu. Mereka panas, ya kan? Tapi itu bikin dia nggak ngantuk saudara. Tapi tempat ini takutnya nanti AC-nya kedinginan ngantuk, kalau dipanaskan komplain, bingung kan? Sebab salah. Tapi saya percaya jemaat tempat ini semuanya serius akan firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita klik ayatnya, powerpoint-nya. Ini kayaknya agak baterai habis nih. Ya, oke ya, dengan pakai ya oke ya, saya pakai ini deh kayaknya. Oke bisa. Ya hari ini kita mulai belajar tentang nubuatan akhir zaman dari kitab Daniel. Kalau dulu tahun-tahun lalu kita belajar dari kitab Wahyu, hari ini kita belajar tentang kitab Daniel yang juga ada hubungannya dengan akhir zaman. Yang juga ada hubungannya dengan kitab Wahyu. Dan kitab Daniel ini banyak sekali Tuhan berbicara baik melalui mimpi, melalui nubuatan, melalui macam-macam saudara ya. Dan kita belajar dari hari ini sampai seterusnya. Tapi hari ini saya akan kasih dulu latar belakangnya bagaimana kitab Daniel itu ya. Tuhan berbicara tentang akhir zaman ya. Lewat mimpi dan penglihatan. Ya, pertama lewat mimpi. Kitab Daniel ya, mimpi tentang mimpi Nabukadnezar, tentang patung besar ya, patung ini ya. Yang nanti kita akan jelaskan lagi patung besar dan pohon besar. Juga ada mimpi Daniel, 4 binatang, domba jantan dan kambing jantan. Ini sangat sulit sekali. Tapi kita akan terus bahas, kita belajar bersama-sama. Karena saudara, saya nggak bisa khotbah tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan akhir zaman. Bahaya. Kita khotbah tentang berkat, mujizat, kesembuhan, berkat, mujizat, kesembuhan. Kita khotbah tentang fokus akan dunia ini, fokus dengan apa yang kita butuhkan, kita lupa bahwa kebutuhan utama kita nggak belajar, yaitu kedatangan Yesus yang kedua nanti. Nah itulah maka kita belajar kitab Daniel apa yang terjadi di depannya nanti. Ya. Bahwa banyak jemaat di gereja-gereja tidak tahu apa kitab Daniel. Apa sih binatang, apa sih patung. Mereka nggak tahu. Dia maunya yang enak-enak. Tapi di sini kita belajar bersama. Saya akan buka kelas untuk Alkitab. Saudara nggak datang kan? Maka kita belajar Alkitab di ibadah raya. Ya. Daniel 7 ayat 1 contohnya ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel. Dan dapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu diteruskannya mimpi itu. Dan inilah garis besarnya. Jadi ini contoh bahwa Daniel itu juga Tuhan bicara melalui mimpi. Ya. Jadi kitab Daniel ini kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, kita nggak bakal mengerti saudara. Sulit sekali, sangat sulit. Maka sudah dengarkan baik-baik, ya kan? Kita mulai belajar apa sih Pak hubungannya hal-hal demikian dan hidup kita. Sangat ada hubungannya. Ya, bahkan ini bisa menentukan apa yang akan kita lakukan ke depannya saudara. Banyak sekali ya. Jadi pertama Tuhan bicara dengan Daniel, atau kita semua lihat mimpi. Ya. Yang kedua, lewat penglihatan. Ya, contohnya, kitab Wahyu, Yohanes di Pulau Patmos diberi penglihatan tentang segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. 7 gereja diberi ini loh, 7 gereja ini gereja A, ya Efesus ini udah jemaatnya mulai suam kuku, ya kan? Ini Smyrna, dia jemaatnya hebat. Dia perlu dikuatkan lagi untuk mengalami aniaya. Pergamus, jemaatnya kompromi dengan dosa. Ya kan, Tiatira, dia jemaatnya toleransi. Philadelphia, ini yang keren. Dia setia sampai akhir. Tuhan buka pintu. Terus Laodikia, jemaatnya kaya-kaya. Tapi itu tidak ada artinya kepada Tuhan. Jadi itulah gambaran bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes di Patmos. Semuanya melalui penglihatan yang diberikan kepada Yohanes melalui malaikatnya. Wahyu 1 ayat 9-11. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, ya kan?
berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, ya Roh Kudus ya. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Yang aku perlihatkan nanti. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Sardis itu ke gereja tapi nggak ada iman. Gereja mati. Berapa banyak orang bergereja sekarang ini. Mereka jemaat mati. Kenapa mati? Dia ke gereja fisiknya. Ya kan? Dia nyanyi, yes. Dengar firman, yes, pulang udah. Tapi dia nggak ada iman, nggak ada melakukan firman, nggak didorong untuk melakukan sesuatu yang benar. Akhirnya mereka mati. Akhirnya gereja menjadi tradisi dan menjadi beban bagi mereka yang harus mereka hadiri. Jangan sampai di antara kita ada yang beban. Aduh, minggu lagi. Aduh, perasaan baru kemarin, minggu lagi. Itu berarti kita ada kecintaan beribadah. Ya, kita sungguh-sungguh menantikan hari Minggu, ya kan? Ini di Patmos ya, dia tulis 7 gereja, 7 kaki dian. Nah, terus ada lagi ini, binatang ini semua kita belajar semua. Apa sih Pak artinya binatang ini? Ada naga berkepala 10, ya 7, ya ada acan, ada singa kepalanya banyak. Tuhan memberikan kita banyak penglihatan. Banyak memberikan kita mimpi-mimpi. Ya sudah dinubuatkan oleh Yoel. Ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 juga bisa dicari di Kisah Para Rasul 2:14. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Kita semua akan dicurahkan Roh Kudusnya. Melalui Roh Kudus, ya kan? Dicurahkan dan kita sudah terima itu. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan dapat mimpi. Turuna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Berapa banyak kita lihat di YouTube. Banyak orang, anak muda-muda bisa melihat nubuatan akhir zaman, rapture, dan macam-macam. Tapi kita semua ketawa, itu nggak mungkin, itu anak kecil. Banyak sekali kita memandang dengan sebelah mata nubuatan-nubuatan yang dikatakan oleh orang sederhana. Kita itu dianggap enteng. Nanti kalau benar-benar rapture, kita tertinggal. Banyak sekali berita jual demikian. Allah Pak Budi, janganlah ngomong soal rapture, ngomong akhir zaman. Khotbah yang naik dengan telinga, yang menguatkan, semangat. Khotbahnya rapture mengerikan. Itu masih lama, 3 tahun lagi. Kalau besok rapture, dia bisa tertinggal. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ini, waduh, nanti saudara, tribulasi saudara. Hati-hati akan terjadi dan sudah dinubuatkan. Ya. Kita harus benar-benar menjadi jemaat yang diangkat Tuhan. Ya saudara ya, jangan sampai kita ke gereja setiap minggu, tapi kita nggak terangkat. Kita tertinggal di bumi, ketemunya naga kepala 7. Kepala begini. Wah, ini penyiksaan berat sekali. Saudara tidak akan mungkin tahan. Nggak mungkin akan, saya jamin. Karena apa? Kalau ibadahnya aja asal-asalan. Ada pekerjaan ditinggal ibadah. Ada kesibukan tinggal ibadah. Saudara nggak bakal selamat. Maka lebih baik sekarang kita masih hidup, masih beribadah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti kita akan terangkat, tidak mengalami masa aniaya. Ya, kitab Daniel ini sangat banyak ya. Artinya dari pasal 1 sampai pasal berapa nih? 12 pasal. Ini saya kebagian 1 sampai 6 pasal. 6 pasal dia belajar. 1 pasal 40 ayat. Hitung sendiri saudara ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti akan saya singkat-singkat. Yang penting saudara akan saya bacakan apa perkataan firman Tuhan di kitab Daniel. Karena saya yakin saudara nggak semuanya baca firman Tuhan. Ada yang malas. Ya kan? Jadi, aduh Pak, aku kalau baca firman Tuhan 2 menit aja Pak, sudah mataku lengket. Saya ganjal pakai tusuk gigi Pak. Masih 1 lagi tusuk giginya Pak. Ya, jangan ya. Ini susunan kitab Daniel. Kisah Daniel di Babel. Ya, ini adalah yang pertama dari 1 sampai 6 tentang mimpi Nabukadnezar, tentang 4 kerajaan. Ya, Daniel 2 ya. Terus yang B2, Tuhan menyelamatkan teman-teman Daniel dari tungku perapian. Ya. Itu Daniel 3, Sadrak, Mesak, Abednego ya kan.
Terus penghakiman terhadap Nebukadnezar, dia dihakim karena sombong, nanti saya bahas semua. Penghakiman terhadap Belsyazar, anak dari Nebukadnezar, dia juga dibunuh Tuhan. Tuhan menyelamatkan Daniel dari lubang singa. Ya. Kita yang apal adalah Daniel di kandang singa. Selama minggu kita apa? Kamu nggak tahu Daniel? Tahu Pak, kandang singa. Daniel kandang singa. Padahal masih banyak yang sudah pelajari. Yang kedua, penglihatan Daniel pasal 7 sampai pasal 12. Nanti akan dilanjutkan minggu depan ya. Dua penglihatan dan sebuah doa Daniel. B, penglihatan terakhir. Ini semua ada hubungannya dengan kitab Wahyu. Bukan berarti ini sejarah, nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Dianiaya sebab patung raja itu artinya kalau kamu nggak punya tanda, kamu akan dibunuh. Sama juga ini kalau kamu nggak nyembah patung raja, kamu nggak bisa makan. Jadi sama semua ini adalah walaupun sejarah apa di dalam Daniel ini adalah juga ada hubungannya dengan akhir zaman. Tapi ini khusus penglihatan yang terakhir dan Daniel itu semua ada berhubungan dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu ya. Jadi Tuhan itu adalah tahu ini yang awal, ini yang akhir. Sudah tahu yang terjadi. Supaya kita tetap selamat, maka Tuhan beri nubuatan, beri mimpi, beri penglihatan supaya kita bisa bersiap-siap untuk menghadapi akhir zaman. Tuhan tahu apa yang terjadi nanti akan saya tahu. Tapi kita nggak tahu. Kita manusia di bumi nggak tahu. Tapi Tuhan adalah Alfa Omega. Ya. Jadi aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu ada dari penciptaan di bumi sampai bumi dihancurkan, langit baru, bumi baru, semua Tuhan ada. Dan sudah ditulis semua sejarah-sejarah. Siapa yang masuk surga, siapa yang nggak masuk surga, siapa yang mutat tengah jalan, tahu semua. Nah, kita jangan jadi orang yang mutat tengah jalan, tapi kita ikuti firman Tuhan. Dan kita tahu ya, Lukas 1 ayat 51 dan 53. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ingat, jangan congkak, ya, jangan sombong, ya, punya mobil baru sombong, ya kan? Yang payah lagi tidak punya mobil pun sombong. Ya kan? Payahnya gitu, udah nebeng masih sombong lagi. Anda loh orang nebeng masih sombong pak orang dinebengin loh. Lu nebeng gua tendang loh. Udah keluar kan? Enggak juga. Jadi kalau punya mobil masih sombong masih mendingan, tetap nggak boleh. Tapi yang payah lagi yang nggak punya apa-apa masih sombong. Aduh saudara, jangan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan itu mengangkat orang ke takhta dan juga menurunkannya. Contoh gampang, Saul diangkat, diturunkan. Kenapa diturunkan? Karena dia nggak taat. Daud diangkat terus sampai mati. Turunannya dari raja semua. Saul nggak, mati semua. Yonatan mati, semua mati semua. Tapi Daud dan keturunannya semua jadi penguasa. Kenapa? Daud memiliki hati yang berkenan pada Tuhan. Saul nggak taat. Jadi semua kuasa yang kita dapatkan, kesuksesan kita sama Tuhan yang memberikan. Ingat itu. Ya, jangan sombong kalau kita sukses, ya kan? Kita harus berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu engkau yang berkuasa, engkau yang menentukan hidupku gimana. Yang penting taat dan setia. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Orang kaya bisa habis sekejap. Ada nggak? Banyak orang kaya habis sekejap. Tahu-tahu waktu gempa Turki orang yang punya apartemen berapa tuh 10 apa habis total. Ayub gimana? Kaya nggak? Kaya. Dalam sehari bangkrut, habis. Orang kaya di dunia waktu Ayub. Tapi dalam sehari, nggak ada sehari benar. Itu habis total. Jadi Tuhan bisa memberi dan Tuhan bisa mengambilnya. Maka Ayub mengakui, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, terpujilah Tuhan. Nah, demikian. Orang kaya bisa habis kan? Nah ini. Yohanes 19 ayat 10-11. Maka Pilatus kepadanya. Kata Pilatus kepada Yesus. Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyelamatkan engkau? Ya? Ini lalu saya ngomong Yesus, sombong dia. Aku wali negeri, ya kan? Aku berkuasa untuk membebaskanmu, Yesus, atau aku berkuasa untuk menyalibkan engkau. Apa kata Yesus? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun
terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Bapaknya, ya kan? Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Segala kuasa, segala berkat kita, segala kesuksesan kita, semua dari Tuhan. Maka kita harus bergantung pada Tuhan. Bergantung kepada Yesus. Kita tidak bisa apa-apa. Ya. Jangan sampai kita tuh tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Ini akhir zaman, saudara. Ya. I am the first and the last. Ya kan? Kita harus tahu ya. Mari kita belajar dari kitab Daniel. Dari pasal pertama sampai ke-6. Ya. Tapi sebelumnya kita belajar dari siapakah Daniel. Kita baca ya Daniel. Siapakah Daniel? Anak muda semua nih. Pada tahun Daniel 1 ayat 19, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nabukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Babel, ya, Raja Nabukadnezar, Raja Babel mengepung Yerusalem. Kenapa dia mengepung? Kenapa Babel atau Nabukadnezar mengepung Yerusalem? Karena Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas firman Allah dalam tangannya. Jadi jelas, bangsa Israel seringkali mendukakan Tuhan. Tidak ibadah sungguh-sungguh. Hari Sabat dilanggar. Ibadah nggak sungguh-sungguh. Ada berhala-berhala di hatinya. Ada berhala patung-patung. Maka diserahkanlah kepada musuh-musuhnya. Bertobat, diberikan lagi. Terus dia nyembah patung, dihancurkan lagi. Terus tuh, naik turun. Baca, saudara. Di Kejadian sampai semua itu, ya kan, ratusan kali itu, ya. Semuanya dibawa ke tanah Siniar. Ingat tanah Siniar? Pertama kali keluar di tanah Siniar di Kejadian waktu Nimrod bikin menara Babel di Siniar, ya. Ini kata Siniar muncul pertama kali di Kejadian. Ke dalam rumah dewanya, perkakas itu dibawa dalam perbendaharaan dewanya. Jadi perkakas bait Allah dibawa ke rumah dewa-dewa, ya, oleh Nabukadnezar. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel, ingat nih, ya, yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, ya, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja. Dan mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi, Nabukadnezar mengambil dari orang-orang Israel, dari Yerusalem, semua orang yang hebat-hebat, orang raja, ya, yang pintar-pintar, punya hikmat, tingkat tinggi, yang kere-kere gitu, yang di emperan itu nggak dibawa. Lu ngapain memimpin istana aku? Kamu beban dong, memang lu gak makan. Lu makan kan? Aduh, nggak usah. Maka Nabukadnezar membawa yang hebat-hebat, keturunan bangsawan, raja-raja yang punya hikmat, yang tidak ada celah, yang pintar-pintar. Lah, mereka di dalam orang itu semua adalah Daniel dan teman-temannya ini. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur tiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi semua yang pandai-pandai tadi dikhususkan, ya, mereka diberi ramsum, makanan catering, ya, pelabur itu catering, ya, makanan yang dari raja, juga minum anggur yang dari raja juga. Enak kan? Ditawan, diberi makanan enak, terus dikhususkan 3 tahun diberi makanan dari raja, makanan datang raja, anggur dari raja juga kan. Dan kan dididik. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda. Ya, ini Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaya. Ya, pemimpin dari sana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel diberi nama Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Jadi di antara orang-orang buangan itu diambil orang yang pandai-pandai, yang hebat-hebat, yang hikmat, kepandaian, bangsawan. Itu di antara 4 ini. Ternyata Daniel ini adalah orang yang terpandang, orang yang pandai, orang yang berpawaan tanpa celah, semua ada di pada Daniel. Sebab dipilih, nggak mungkin orang yang bikin jalan kemis-kemis diambil, nggak mungkin. Ya.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Jadi semua orang pandai dikumpulkan, dikasihlah makanan apa yang raja makan. Dipilah anggur yang raja minum. Tapi Daniel dan DKK ini, SMA, Sadrak Abednego, tidak mau makan dari makanan raja, tidak mau minum anggur dari minuman anggur raja. Dia nggak mau. Oh, tak hebat nih. Dia ditawan, diambil dari buangan dari Yerusalem, dari Yehuda, tapi dia nggak mau menajiskan diri. Tetap taat, tetap setia Tuhan. Ya. Dimintanya lah kepada pegawai pemimpin itu, ya, supaya tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan pada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Sekali lagi, Allah yang mengaruniakan. Daniel taat kepada Tuhan. Tidak menajiskan dengan makanan raja dan minuman raja. Karena Daniel demikian, dia taat dan setia Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Seperti siapa itu? Yusuf ya. Disayangi oleh pegawai kepala istana. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan Yesus, saya percaya dimanapun saudara berada, jadi God's favor, jadi kesukaan Tuhan. Amin saudara. Seperti Yusuf kan, penjara di Potifar, dia dipelihara Tuhan karena dia tidak menajiskan dengan tante Potifar. Oh, kalau dia tidur dengan tante Tuhan kasih macam-macam kan, tapi dia nggak mau, ya. 1 Petrus 2 ayat 19-20, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar atas kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kita menderita untuk Tuhan, ya tidak mau ambil yang enak-enak, walaupun dia harus disiksa nanti masuk kandang singa, macam-macam. Dia tetap datang kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau kita mencuri ayam tetangga, dikebukin, itu bukan kepada Tuhan. Banyak loh penjara, aduh Pak, ini kehendak Tuhan. Ya enggak lah, lu korupsi membunuh orang kok kehendak Tuhan, kehendak kamu sendiri tuh. Kecuali kamu menginjil, ya, kamu berkhotbah tangkap orang penjara, itu namanya kehendak Tuhan. Kayak Paulus, ngerti ya, Paulus? Jangan kamu korupsi, mencuri, di penjara, ini kehendak Tuhan. Enak aja ngomong sembarangan. Ditampar malaikat loh, bener loh. Bener loh, tampar malaikat loh. Jadi jangan sampai kita kalau kehendak Tuhan, kalau mau cerai, kehendak Tuhan Pak, enak saja. Ya kan, waktu mau menikah, ini dari Tuhan, ya kan. Begitu mau cerai, kehendak Tuhan jadi Pak. Aduh saudara, jangan sembarang ngomong kehendak Tuhan, ya. Kecuali kamu menginjil, kamu berbuat baik, ngasih uang gablok tetangga lah itu. Udah kasih uang gablok Pak. Ya itu kita namanya untuk Tuhan. Melakukan kebaikan untuk sesama kita. Kalau kita lagi misalnya baksos, di jalan, diserbu orang, di penjara, dikebukin. Itu baru ya namanya disebut pujian. Ya, kalau kamu nyolong ayam tetangga ya nggak pujian itu. Nah, jelas sembarangan ya. Cepat aja. Daniel 1 ayat 10 sampai 12 ya. Ini tadi masih ingat 1. Masih pasal ke 1, nanti ada 6 ya. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai sana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang yang muda lainnya yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Itu ngomong gini, waduh kalau kamu tidak mau makan makanan raja, minum anggur, nanti kalau kamu kurus, sakit, aku tanya dong, dimarahin aja dong, dihukum aja. Kemudian berkata Daniel kepada penjenang yang ketua di situ, dan tadi angkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misai, dan Asaya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel ngomong tenang sajalah, coba diuji, ya. Diuji gimana? Kasih aku sayur saja sama air putih. Nah, itu kalau Pak Cat tahan Pak Disat. Pak Cat di mana-mana makanya sayur terus. Air sayur, ya kan? Maka kalau bepergian sama Cat sengsara kita. Yuk makan steak.
pelan-pelan, enak, pecel aja pecel. Yuk ke sini, makanya urap dulu, urap pecel. Kalau pergi sama Pak Des stres dah. Maunya makannya yang sayur-sayur gitu, tempe, sayur, tahu. Waduh, bedanya sama. Beri aku sayur, ini kayak temennya Pak Des satu lagi. Ya kan? Beri aku sayur dan air putih, ya kan? Tapi buktinya Richard sehat kan? Richard sehat putih kulitnya kan, karena sayur. Ayo kita makan sayur saudara. Saudara gini aja, kalau punya daging kasih saya, satu kan sayur. Ya kan? Ini makan raja nggak mau semua, ya kan? 13. Sesudah itu dibandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari satu raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Uji, aku makan sayur, yang lain boleh makan dari raja, makan makanan raja. Didengarnya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lihat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Sadrak, Mesyak, Abednego dan Daniel lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang makan dari santapan raja. Dan tadi apa? Kita gemuk. Ini kan sayur sama air tuh. Kemudian penjendang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur itu kepada mereka. Ya, jadi dia nggak dimakan. Kamu nggak mau daging kan, nggak mau anggur kan, aku makan sendiri. Thank you, terima kasih. Terus makan sayur, dagingnya untuk aku. Makanya kalau saya punya daging, kasih aku aja satu sayur, ya kan? Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Dan dia juga mempunyai pengertian tentang berbagai pengertian dan mimpi. Waduh, hebat saudara. Jadi mereka berpuasa daging, anggur, dia makannya sayur-sayuran, diberi semuanya makanan ya sayur sama itu, ternyata hasilnya bagus, ya kan? Jadi Tuhan tahu apa yang terjadi di Babilonia, di mana adanya berada. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego, dia sungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, maka dia dilindungi Tuhan, diberi kekuatan. Ya. Jadi kalau puasa jangan takut kelaparan, jangan takut sakit, Pak nanti saya maaf Pak. Aduh, itu alasan saudara. Kalau mau puasa sehari bisa lah. Saudara-saudara kita sebulan puasa. Ya. Dari pagi jam 4 sampai sore jam 6. Kita puasa 3 jam, sudah minta makan terus kan. Jadi kita sudah harus belajar puasa. Jangan ngomong alasannya banyak. Kalau mau puasa, aduh Pak saya puasa ada sejarah kena emah Pak gini-gini. Alasan. Tapi makan aja kan. Ya, Daniel puasa, maka Allah senang pada Daniel. Dan karena dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan itu Tuhan melihat. Menjelajah bumi. Jangan terus ya supaya ini bab banyak sekali ya pasalnya. Ini baru pasal 1, nanti pasal 6. 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Mereka dibawa ke Nebukadnezar, dicek. 10 hari lu makan sayur sama air putih. Aku lihat dicek kan, dicek. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak dapati yang setara dengan Daniel, Anasya, Misal, Arsya. Daniel, Sadrak, Abednego. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dicek, bagus semua, keren lu. Waduh, makan sayur, kamu keren. Kamu kuat, kamu cerdas. Udahlah, kerja sama raja. Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas dari semua yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Katanya ya di sana sampai tahun pertama Kepulauan Kores. Jadi kalau sudah mau pinter, makanlah sayur lah. Ya kan ini sayur, makan sayur dan air. Kenapa? Tuhan memberikan. Bukan karena sayurnya aja, karena dia ada ketaatan, kesetiaan, tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan dunia, makanan raja. Ya artinya kalau kita mau serius, kita harus benar-benar akan pasti kasih hikmat, kasih macam-macam sama Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa kok. Tuhan yang punya surga, punya bumi, apapun yang di bumi milik Tuhan. Kita makanya kalau di bumi milik Tuhan, uang ini siapa? Tuhan. Emas
milik Tuhan, perak milik Tuhan, rumah milik Tuhan, semua milik Tuhan. Tuhan akan berikan pada siapa Tuhan berkenan. Ya, asal kamu taat, setia ke Tuhan, mata Tuhan menjelajahimu. Ya. Mazmur 91:14-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya. Maka aku meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kalau kita melekat dengan Tuhan, ya, mengenal nama Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, beribadah sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan, Tuhan akan meluputkan, membentengi. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Ingat, kalau kita berdoa, kadang-kadang nggak dijawab karena dosa-dosa kita. Tuhan telinganya nggak kurang tajam mendengar, tangannya nggak kurang panjang untuk menolong. Tapi dosa kejahatan kita yang membuat Tuhan tidak mendengar. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, saudara, jelas sekali ya. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu enak, saudara. Pak, saya ada masalah. Yes, semua ada masalah. Daniel juga ada masalah. Yusuf ada masalah. Daud ada masalah. Tapi endingnya enak, saudara. Karena Tuhan menyertai, memberikan kekuatan. Ayub juga demikian kan? Ya. Jadi kita harus belajar ya. Daniel 2 ini tentang mimpi Nabukadnezar. Ayat 1, pada tahun yang kedua pemerintahan Nabukadnezar, bermimpilah Nabukadnezar, Raja Babel. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ya, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, orang-orang kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Nabukadnezar tidur, enak-enak dia mimpi, ya kan? Panggil semua orang pandai, ahli jampi, semua ahli sihir dipanggil semua untuk menerjemahkan. Ya. Kata raja dan mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Nabukadnezar gelisah, mimpinya itu apa dia nggak tahu kan. Lalu berkatalah para kasdim itu pada raja dalam bahasa Aramnya, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim, orang-orang kasdim, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal. Dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ya. Jelas sekali kalau semua ahli sihir, ahli jampi, orang-orang kasdim, yang orang berilmu, kalau tidak bisa menerangkan mimpinya, akan dipenggal-penggal, rumahnya juga akan dirobohkan. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian yang dan kehormatan yang besar dari aku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Jadi Nabukadnezar mimpi, dia lupa mimpinya. Maka dia nggak mau kasih tahu, ya kan? Di sini dalam bahasa jelas bahasa King James Version. Di sini kurang jelas kan? Aku telah mengutuskan di sini jelas sekali. Ya, the king answered and said to the Chaldean, orang-orang Chaldean, the thing is gone from me. Ya. Jadi dia mimpi apa? Mimpi itu hilang. Lupa. Saya sering mimpi, saudara. Saya sering mimpi, hilang. Saya butuh mimpi, bangun. Nanti mimpi apa ya? Saya pernah nggak ngalamin gitu? Pernah nggak? Aku sering mimpi. Tahu-tahu bangun. Udah tanya, kamu mimpi dari ya mimpi apa? Nggak tahu, lupa. Bisa blank mimpi nggak tahu. Tapi mimpi itu, mimpi benar mimpi, tapi lupa mimpi apa. The things is gone from me. Jelas sekali dikatakan bahwa mimpi Nabukadnezar hilang lenyap, dia nggak tahu mimpi apa lagi. Nah, terus ini maksudnya mereka menjawab pula, silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Ya kan? Kasih tahu dong Raja, kalau kamu mimpi nggak tahu ngasih mimpi, nggak tahu mimpi apa, mana bisa aku menafsirkan. Maka zaman dulu SD
Porkas ada tafsir mimpi kan? Ada buku tafsir mimpi. Dulu aku belum bertobat, sama udah SMA gitu. Semua beli buku tafsir mimpi. Mimpi ular rangkanya berapa kan? Dipasangin saudara. Mimpi berapa mobil, mobilnya mereknya berapa, nomornya berapa? Nomornya kan belakangnya apa? Oh genep, pasang genep, ya kan? Dulu saya masih belum bertobat, dan tinggal di kampung kecil, itu preman-preman pasang lotre, pasang SDSB, Porkas. Wah, bukan buku Bible, buku tafsir mimpi gepok saudara. Wah, kumpul, aku ini. Tahu-tahu ada mobil lewat, nomor berapa nih? Aneh kan saudara. Jadi kayak orang aneh tuh. Ya kan, tafsir mimpi kan. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur waktu. Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Apa kata orang Kasdim? Apa kata mereka semua? Orang pandai, orang ahli nujum, ahli mimpi, semua. Ahli sihir. Menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuhan Raja. Dan tidak pernah seorang raja, sebagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jambi, atau seorang kasdim. Tapi apa? Raja, tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpimu. Dan gimana menerjemahkan mimpi kamu juga kasih tahu? Kamu mimpi apa aja? Enggak tahu, aku lupa tuh. Aku blank tuh. Nah, bagaimana bisa? Coba aku tanya saudara. Kamu bisa apa? Aku mimpi apa? Enggak tahu lah, aku enggak ngomong kok. Ya pusing, akhirnya pun coba terjemahkan mimpiku. Pak, mimpi apa? Aku enggak ngomong. Ya enggak bisa. Sama kan? Tidak ada seorang pun di muka bumi. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi Tuhan yang dewa juga kan. Pokoknya semuanya kelihatan yang dewa-dewa. Ya kan? Maka Raja menjadi geram dan murka karena hal itu. Lalu diberitahukannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Kalau semua orang bijaksana di Babel dilenyapkan, Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego, semua juga ikut dilenyapkan. Karena masuk orang yang bijaksana, orang yang pandai, cerdas, orang yang diambil dari Yerusalem. Nah, ini kan, dia nggak tahu semua, bingung kan. Nah, ini akhirnya, lagi 25, Ariok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja, aku telah mendapatkan seorang dari antara orang-orang buangan. Daniel orang-orang buangan. Dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu pada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel. Saudara, ini saya baca semua ya. Ini narasi, ceritaan dari Daniel 1 sampai pasal 6. Saya tahu ada yang nggak baca Bible di sini kan. Saya bacakan, saya tahu. Oh, gitu kan. Oh, begitu ya. Nah, kan. Bertanyalah raja kepada Daniel. Namanya Belsasar. Ya, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Belsasar ini, Daniel kasih nama Belsasar, nama salah satu dewa dari raja itu. Ya. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum, ya kan? Jelas. Daniel ngomong raja nggak mungkin bisa. Orang yang hebat kayak apapun, ahli nujum, ahli orang berilmu, ahli jampi, bijaksana, semua nggak ada. Nggak satupun orang di dunia yang pandai kayak apapun tidak bisa menerjemahkan mimpi. Tetapi ngomong Daniel ngomong gini, tetapi di surga ada Allah. Dia perkenalkan Tuhan pada Raja Nabukadnezar. Semua yang kau bangga-banggakan, ahli jampi, ahli sihir, orang kasdim, orang bijaksana, tidak bisa satupun yang mengerjakannya, yang melakukan, yang bisa menerjemahkan. Tapi Daniel ngomong, tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ya, ia telah memberitahukan pada Tuanku Raja apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Ya, jadi siapa yang beri mimpi? Nabukadnezar. Tuhan sendiri. Ini mimpi khusus Nabukadnezar
untuk dia untuk memberitahukan apa yang terjadi kelak. Ya, ya. Jadi ia telah memberitahukan pada Tuanku Raja, ya, tanpa dasar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi mimpinya itu adalah sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari di dunia ini. Berawal dari kerjaan dia sendiri. Dan dia yang menyikapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Ya, jelas itu mimpi dari Tuhan. Dan dia ngomong, itu memang dari Tuhan untuk kau. Ya, dia memberi mimpi, dia terjemahkan kan. Dia mengenakan Tuhan. Ayat 30, adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku. Melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran dan Tuanku. Jadi, dia nggak sombong. Ya kan? Memang itu nggak bisa diterjemahkan. Ya, aku bisa terjemahkan. Bukan aku lebih berhikmat dari teman-teman lain, enggak. Tapi itu Tuhan yang memberikannya. Ya, ya Raja, Tuanku melihat satu penglihatan yang ini, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung yang amat besar. Patung itu tingginya berkilau-kilau, patung itu tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendasyatkan. Ya, patungnya tinggi, nah 30 meter, ya, 30 meter. Lebarnya 3 meter, tinggi banget. Sama ruko ini 5, mungkin 10 ruko kan ya. 10 ruko. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, ya. Emas, perak, tembaga, ya. Dan paha kanan dan kiri dari besi, dan kakinya bagian dari besi dan bagian lagi dari tanah. Kaki besi, yang ujung adalah besi dan tanah, ya. Campur. Sementara Tuanku melihat terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan manusia. Tahu-tahu batu berdiri gagah, emas, perak, perunggu, dan semua besi yang jari-jarinya besi dan tanah liat. Ya kan? Tahu-tahu tiba ada sebuah batu tanpa perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan kan? Tuhan kan? Dia dong bukan dari perbuatan manusia. Lalu menimpa patung itu pada kakinya yang dari besi dan tanah, lihat menimpa kakinya yang bawah ini yang terbuat dari besi dan tanah. Jadi satu kaki besi dan tanah bisa nanti timpa oleh batu yang bukan dari manusia. Dari Tuhan nanti kasihnya kan. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah itu, sehingga remuk itu kaki yang dari besi dan tanah liat. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya remuk ya. Seperti sebuah sekam. Ya, semuanya menjadi seperti sekam kayak kulit padi itu. Dia terbang, ya kan? Di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, akan angin, sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukannya. Jadi besi, emas, kemegan apapun hancur seperti sekam yang ditiup angin hilang, ya kan? Sekejap. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Batu ini dia remuk, redam, habis, tidak ada sisanya, tidak ada kelihatan bekas-bekasnya. Batu ini besar memenuhi bumi. Artinya apa? Nanti saya teruskan lagi. Tapi panjang sekali ya. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan pada Tuanku. Maknanya, ini mimpinya. Tuhan. Daniel yang ngasih tahu mimpi ke raja loh. Oh iya benar. Aku mimpi Daniel, aku lupa loh. Kalau udah lupa itu diingatkan. Oh iya betul. Iya betul. Tapi aku nggak bisa. Kalau aku mimpi apa lupa, tanya istri kan. Nah, kamu mimpi apa? Aku nggak tahu juga kan. Aku mimpi apa ya? Aku tanya kamu mimpi apa? Nggak tahu. Tapi Daniel diberitahu Tuhan mimpinya. Maka saya percaya dan pada saat ingat, oh iya betul Daniel betul. Ya Tuanku Raja, segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dia bilang, Raja, engkau oleh Allah kamu diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Kan? Dan yang dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, di mana mereka berada, binatang datang di padang dan di burung-burung udara, dan yang dibuat yang menjadi kuasa atas batu itu itulah kepala dari emas itu. Jadi emas kepala itu
menggambarkan suatu kekuasaan, kerajaan, kehebatan, kekayaan, dan semua di bawah raja itu semua berenang, ya kan? Tuankulah kepada kepala yang dari emas. Jadi Nebukadnezar adalah tuan Babilonia, kepalanya dia. Di bawahnya semua ikut dia, kan? Tetapi sesudah Tuanku akan muncul dari kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian satu kerajaan lain lagi yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas bumi. Jadi setelah emas itu habis, ya hancur, ada lagi digantikan oleh negara Persia, yaitu perak tadi, ya perak. Ya. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancurkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancurkan semuanya itu. Jadi semua ini hancur, ya, dari Babilonia, besar hancur, diganti media Persia, diganti kerajaan Yunani, Alexander the Great, ya, Roma, Europe. Nah, nanti ada saja lagi, saudara, di Europe. Dan seperti Tuhan lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah, lihat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan Tuanku yang lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sebagian, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagai dan rapuh sebagian. Jadi nanti setelah dari muncul Roma, ya tak tahunya Babilonia itu 600 tahun BC sebelum Masehi sampai 500, terus Persia 500 sampai 330, terus Yunani 331 sebelum Masehi sampai 165. Nah, kaki itu adalah Romawi. Ya. Roma di mana Yesus berada juga, kan? Dan semua dihancurkan, ya kan? Dan terakhir adalah besi dan tanah liat. Jadi ini akhirnya telah terbagi-bagi itu apa kerajaan-kerajaan terakhir adalah ada 10 kerajaan. 10 kerajaan. Nanti ada 10 kerajaan, ya, yang akan menguasai dunia ini. Ada yang lemah besi, ada yang enggak keras seperti apa tanah liat. Itu nggak bisa bercampur, saling berantem. Karena apa? Besi dan tanah liat tidak bisa bersatu, ya. Dan itu sudah akan baca lagi besok ke depan. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit, ya, mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi dari Babilonian dikalahkan oleh Persia dikalahkan oleh Yunani, dikalahkan oleh Roma, dan Roma dikalahkan oleh 10 bangsa-bangsa. Yang terakhir Tuhan yang meremukkan semua dalam peristiwa Armageddon. Dan Tuhan akan memimpin, dia akan menjadi penguasa tunggal. Dan Tuhan akan memimpin 1000 tahun di dunia ini. Kalau kita takut akan Tuhan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, kita nanti akan bersama Tuhan, kita menjadi raja-raja kecil selama 1000 tahun di bumi. Ya, ini gambarnya, maka semua kerajaan dunia hancur. Hancur, Roma hancur, semua hancur. 10 kerajaan hancur. Dan kita semua akan bersama Yesus memimpin di dunia ini. Kembali dunia lagi. Iya, kita akan kembali ke dunia lagi supaya kita bisa memimpin orang-orang di dunia ini bersama Yesus. Tepat seperti yang Tuhan lihat. Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi, pasal mimpi adalah sesuatu yang akan terjadi di dunia ini dimulai dari Babel. Ya, dari raja dia sendiri. Jadi itulah saudara, ya. Terus 46, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Gila nih, ini gila banget. Raja yang kejam, yang berkuasa, raja yang kaya, yang hebat, bisa menyembah Daniel. Karena ini orang bukan dari manusia biasa nih. Kalau Tuhan kasih dia hikmat, nggak mungkin. Lalu sesudahlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga ditanya mempersembahkan korban dan bau-bauan sebagainya.
Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dapat kan? Dari Daniel, raja yang jahat, raja yang kafir, bisa percaya kepada Allah Daniel. Ya. Yang berkuasa atas segala raja yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Raja memuliakan Daniel. Lalu orang buangan, yang diambil dari buangan bisa dimuliakan. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas perintah Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel itu yang baik. Dia minta, tolong 3 orang teman ini, dia angkat juga. Dia nggak lupa diri. Kalau kita dekat orang, Mbak Tuhan, kita lupa diri. Jangan lupakan orang yang mengangkat kita. Daniel baik. Atas perintah Daniel, 3 orang ini diberi kuasa atas Babel. Wilayah Babel. Kadang-kadang kita demikian lupa, udah tahu ditolong orang, lupa kacang, lupa kulitnya. Ya. Ini kita harus tahu ya, belajar ya. Nah, ini yang pasal 1, pasal 2, kan pasal 3. Ya. Daniel pasal 3 ayat 1-6, ini sudah satu potong sudah banyak saudara. Mengenai Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter lebih. 30 meter ini kalau ruko bisa, banyak. Bisa 6, bisa 7 ruko. Ya. Dan lebarnya 6 hasta, 3 meter. Didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan para bendahara, para hakim, dan para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentapisan patung yang telah dibilang itu. Yang dipanggil bukan orang-orang biasa, yang top-top, semua bupati, penasihat, para penguasa, wakil raja, hakim, semua dipanggil semua. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentapisan patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan berseluruh orang bendahara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, semua seluruh negara. Demi kamu yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah diberikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tak sujud menyembah akan ditampakkan seketika itu juga ke dalam api yang menyala-nyala. Patung raja didirikan di Nebukadnezar, ya kan? Semua penguasa, semua orang-orang hebat, semua rakyat suruh menyembah patung. Kalau nggak mau, ini risikonya. Saudara gimana kira-kira? Kalau saudara berada di tengah-tengah itu gimana? Adalah nyembah gampang, yang penting hati Yesus, nyembah aja. Banyak orang demikian. Yang penting aku ke gereja, yang penting hati Yesus. Allah, Tuhan kita tahu, aku nyembahnya, formalitas Tuhan. Tapi hatiku tetap bohong. Banyak bohong. Bagaimana waktu kerusuhan Mei dulu? Udah jelas itu punya orang Kristen namanya. Rumah Pak Haji, rumah Bu Hajah, rumah ini kan. Padahal jelas orang Kristen yang punya. Gereja-gereja yayasan Kristen, pelang dicopot, takut dibakar. Ya, takut dibakar. Ini sama juga, kalau kamu nggak nyembah patung raja, kamu akan dibakar. Kalau kita gimana coba? Bingung kan? Pak, saya belum mengalami, nggak tahu Pak. Kira-kira gimana? Kalau kita misalnya hanya masalah kecil, kerjaan, keluarga, hobi, kita menyisihkan Yesus, saudara pasti masuk. Apa? Pasti nyembah. Pasti. Dari yang kecil aja saudara bisa menghindar, apalagi bisa begini. Waduh, api loh. Itu api loh, bukan air loh. Dibuahkan di hidup kita. Itulah saudara. Ini Sadrak, Mesak, Abednego, konco-konconya Daniel. Ya kan? Daniel 4 ayat 27. Ya kan? Oh ini belum. Jadi
Akhirnya apa? Dia nggak mau menyembah patung raja dan dia masukkan ke tungku api. Ya. Apa terjadi? Tuhan tolong. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar semua sembah Allahnya Daniel. Raja Nebukadnezar itu orang bandel, orang bandel bebal. Pertama kali Allah, nggak ada Allah seperti Daniel bisa menafsirkan mimpi. Ya. Ini juga demikian, bikin lagi patung. Begitu dia melihat Tuhan bersama saja itu, semua harus menyembah patung, menyembah Allahnya saja itu, ya kan? Dia tempat lagi, tadi habis ditolong Daniel, sombong lagi, terus ini melihat bahwa saja ditolong Tuhan, dia tempat lagi tobat. Terus sombong lagi, lihat. Sombong lagi. Daniel 4, ini saya potong-potong saudara, kalau nggak bisa kita nggak pulang-pulang loh. Itu 6 pasal tuh, satu pasal 40, 50 ayat loh saudara. Ya, Daniel 4 ayat 12-7, sebab setelah lewat dari 12 bulan ketika ia sedang berjalan di atas istana raja, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun dari kota kerajaan. Ya kan? Nah, sombong nih, orang dia menghebat. Babel ini di tangannya Nebukadnezar menjadi kota yang sangat-sangat indah. Kotanya dikelilingi oleh danau, oleh kayak bendungan kayak air tuh. Jadi airnya gini. Dan ini untuk permaisuri dibikinkan istana yang indah, istana bunga, istana gantung. Istana gantung namanya. Ini begitu indah, megah. Bayangkan, begini indahnya zaman 600 sebelum Masehi gimana? Sebelum Yesus loh. Begini indahnya, semua di air digali, kotanya dikasih banyak air keliling kota itu. Dan ada tembok kota. Double tembok kota lagi. Betapa hebatnya Raja Nebukadnezar. Indah semua. Dan dia memandang kota yang indah begini dikelilingi oleh tembok-tembok, dikelilingi oleh air. Dia bangga. Kita baca lagi. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar? Yang dengan kekuatan kuasaku, aku. Dan untuk kemuliaan kebesaran. Dia bangun untuk kemuliaannya dia. Untuk kebesarannya dia. Bahwa orang kagum mau dia menyembah dia. Ya kan? Telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara. Ketika suatu suara terdengar dari langit. Ya, dari Tuhan ya. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih kepadamu. Langsung. Biar sombong. Ada suara dari surga. Kerajaanmu sekarang sudah beralih dari tanganmu. Saudara. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang yang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput. Biasanya kan babi panggang yang diputar-putar itu kan. Terus ada yang ada sumpitnya, ada moncongnya, yang potong kan. Anggur, makanya tiap hari makannya meyah. Kambing, domba, sapi, babi kan. Ya kan? Tahu-tahu makanannya rumput. Seperti kepada lembu. Demikianlah akan diberlaku atas misal 7 masa berlalu. Ya kan? Tadi engkau mengaku sampai hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya? Jadi makannya rumput, minumnya dari embun. Raja yang hebat, kaya raya, karena dia sombong, langsung saat itu juga belum selesai ngomong, langsung Nebukadnezar, hari juga kerajaanmu diambil darimu. Pada saat itu juga, pada saat dia ngomong, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti buru-burung kecuali dan kukunya seperti kuku burung. Orang gagah begitu, baru sombong, langsung ditampar malaikat itu. Lalu sudah begini, makannya banyak, ya, daging-dagingan, ya, yang luar biasa, anggurnya luar biasa. Jadi begini, selama 7 tahun, angka sembuh 7 tahun, angka pemulihan sembuh 7 tahun, ya kan? Dihukum begitu. Kita mungkin penjara setahun saja, karena masih ini 7 tahun di hutan seperti ini. Nah, makanya jangan sombong, kita hati-hati saudara. Dia memang dihukum Tuhan ya.
Sampai engkau mengakui bahwa yang maha tinggi itu berkuasa atas kaca dunia. Dia ngomong kuasaku, kuasaku, kebanggaanku, kemuliaanku. Maka Tuhan ngamuk kan. Lihatnya. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nabukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi padaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Itu karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya yang turun-temurun. Mulai dia 7 tahun dia sadar. Dia memuji Tuhan yang maha tinggi. Memuliakan Tuhan. Membesarkan nama Tuhan. Bahwa dia raja yang selama-lamanya. Pada waktu akal itu kembali aku. Ya kan? Semua penduduk bumi anggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya. Terhadap bala tentara langit. Penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata apa yang kau buat. Tuhan yang berkuasa. Tidak ada bilang, oh Tuhan apa yang kau berbuat. Dia yang berkuasa. Pada waktu akal budiku kembali padaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan pada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan padaku. Ya, jadi sekarang aku Nabukadnezar memuji, meninggikan siapa? Memuliakan siapa? Raja surga. Bukan aku dimuliakan, aku hebat, aku ini. Sekarang dia memuliakan Raja surga Tuhan. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup tindakan mereka yang berlaku congkak. Jadi saudara, sekali lagi, Tuhan yang berkuasa meninggikan kita. Yang berkuasa juga merendahkan kita. Kita hati-hati. Ya. Jadi orang hati-hati. Apalagi kita sukses baru. Orang kaya baru. Waduh, kalau orang kaya itu jalannya kayak orang nggak bisa mati aja. Petanteng. Selfie terus. Ya kan? Ini di mobilnya, di motor yang moge lah, apalah. Wah, kayaknya tuh nggak bisa mati. Ya karena dia baru kaya sebentar. Dia nggak sadar. Dia lagi diuji kaya sebentar saja begitu. Ya. Ingat nih, Tuhan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kalau congkak direndahkan. Kalau diberkati ya kita bagi-bagilah ke mana. Dan memuliakan nama Tuhan. Yang susah kita tolong. Rumah Tuhan diperhatikan juga. Ada loh saudara. Orang pelit loh. Sesuai aja saya kasih tahu nih. Ya. Gereja. Ya. Kalau orang bilang, Pak Tuhan gak perlu uang. Yes. Tuhan tidak perlu uang kita. Tapi gereja perlu uang kita. Gak bisa dong kita baksos. Ngomong-ngomong doang gak kasih apa-apa. Gak bisa gereja bayar listrik. Sama pada saya gak malu. Ya. Jangan sampai kita pikir apa budi kan ada uang. Ya kan semua kan bisa dibayar. Memang. Tapi Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Apalagi persepuluhan. Kita menghindari. Saya berbuat juga ke pusat. Ke pusat. Ya betapa banyak saya ke pusat. Tapi kalau kita pikir, aduh enak di sini loh. Ya kan? Udah nggak diutak-atik persembahan. Jangan. Saudara berarti sedang cinta uang daripada cinta rumah Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Saya ngomong ada banyak sekali anak Tuhan yang tidak dipersekutuan. Menipu persekutuan. Hati-hati. Ya. Apalagi memberi Tuhan kita keuntungan. Jangan. Kalau nyawa kita ditampar cabut Tuhan gimana? Ini dalam sekejap dari kaya bisa miskin loh. Oke kita nggak miskin lah. Kita kalau ditawar stroke atau kita kanker gimana? Jangan main hanya Tuhan. Kasih dengan hatimu, pikiranmu, jiwamu, kekuatanmu. Semua yang kau miliki itu dari Tuhan. Milik Tuhan. Kenapa kau tidak pakai di kebenaran Tuhan? Saya ngomong apa adanya. Saya nggak malu-malu apa bunyi kayak enggak uang. Tidak, saudara. Saya ngomong apa yang kebenaran. Kebenaran. Banyak orang bilang, Pak itu kan perjanjian lama berpuluhan, sembahan. Tuhan nggak perlu uang. Betul. Tapi yang listrik perlu uang. Memang bayar pakai doa. Pakai Pak, ini dari PN memotong listrik Bapak. Bentar Pak ya, saya doa dulu Pak. Saya bayar apa Pak ya? Nggak bisa, pakai uang.
Emang saudara bisa bayar orang sekolah pakai doa? Nggak bisa. Ya. Akhirnya dia memuliakan Tuhan. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan segala yang kau miliki. Hati, pikiran, waktu, tenaga, pekerjaan, keuangan. Jangan hitung-hitungan. Saya kenal Tuhan. Saya sangat mengerti cara kerja Tuhan. Kalau kita membeli Tuhan, aduh saudara, kita tuh kekurangan apapun, Tuhan berikan banyak saksi di orang kami. Kita hidup karena mujizat Tuhan. Berapa banyak uang kita butuhkan? Banyak sekali. Tapi selalu Tuhan kasih tepat pada waktunya. Tepat pada saat kita butuhkan. Kenapa? Karena Tuhan memuji kita. Dan Tuhan tahu bahwa kita tuh sama dengan Tuhan tuh uang nggak hitung lagi. Ya dong. Kalau hitungan uang ngapain aku buka gereja? Mau kita mau apa? Istilahnya kalau usaha itu mau buat mau. Tapi kita jemaat juga sedemikian. Mari saja untuk terlibat di dalam persembahan, persepuluhan. Saya percaya dengan demikian kita terbukti bahwa tidak cinta uang. Kita cinta Tuhan lebih dari uang. Ya. Ini saya nggak tahu, aku ngomong sendiri ya. Raja Belsyazar ini bukan teman, anaknya Nabukadnezar. Ya. Ini juga konyol juga nih, ya kan? Bapaknya tobat, anaknya kumat. Raja Belsyazar. Daniel 5 ayat 18-30 ya. Ini ceritanya begini ya. Daniel ngomong sama Belsyazar. Ya, bapakmu tuh begini, dulunya jahat ya kan. Terus dia dirontokkan, dia jadi begini kan, nanti kayak binatang kali kan. Ya, dia bertobat, dipulihkan kerajaannya. Terus kan, ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan bagi raja, kebesaran, kemuliaan dan keluar kepada Nabukadnezar, ayah Tuanku. Jelas, Daniel ngomong, bapakmu diberi Tuhan kemuliaan, keluhuran, kebesaran. Dan oleh karena kebesaran yang diberikannya kepadanya, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dan segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendaki, dan dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikan siapa yang dikehendaki, dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Ini Raja Nabukadnezar jahat sekali. Tapi Daniel ngomong sama anaknya, penerusnya kan. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kerajaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti binatang. Ya, hati binatang ya. Dan tempat tinggalnya dia ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan. Ini Daniel bersaksi tentang siapa? Bapaknya Belsyazar. Bapakmu dulu begini, sombong, dia membunuh siapapun yang mau, dia ninggalin siapapun yang mau, pokoknya dia berkuasa sekali, membunuh orang seenaknya, kejam, sombong. Tapi bapakmu akhirnya dihukum Tuhan menjadi binatang dan dipulihkan setelah dia mengakui Tuhan. Ini bersaksi karena apa? Jahat sekali ini. Apa namanya si Belsyazar ini? Perabotan bait Allah semua dipakai pesta. Pelacur, para pembesar kerajaan di pesta pura. Dia mengambil perkakas kudus dari bait suci yang dibawa ke Babylon, dibawa ke Babel, dibawa ke pesta pura. Dia adalah itu kudus untuk Tuhan harusnya kan. Nah, akhirnya ada tulisan itu, ya kan? Tetapi Tuanku, Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semua itu. Belsyazar tahu sejarah bapaknya. Bapaknya ditinggikan, dia sombong, dihukum, dan dia bertobat, ditinggikan lagi. Lebih dari sebelumnya. Dia tahu. Tapi Tuanku tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu. Walaupun tahu dia nggak mau apa yang baik untuk Tuhan. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa juga. Belsyazar itu sombong ke Tuhan. Perkakas dari baitnya dibawa oleh orang pada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundi Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahuinya. Dan tidak Tuanku memuliakan Allah yang menggenggam napas Tuhanku dan menunjukkan segala Tuhanku. Kamu nyembah dewa-dewa.
perkakas bait suci, bait Tuhan yang tadi di Yerusalem. Engkau pakai pesta, mabuk-mabukan, bahkan untuk para pembesar-pembesar, dan engkau tidak memuliakan Allah yang menggenggam napas. Jadi kalau kita nggak kalau sombong, Tuhan tampar kita mati. Saya mati langsung. Banyak orang tampar Tuhan mati, banyak sekali. Kayak itu Herodes, dia sombong, aku dengan besarnya tampar mereka mati makan cacing. Hati-hati, yang memilih napas kita Tuhan, yang menggenggam napas kita adalah Tuhan, yang menentukan jalan kita adalah Tuhan. Sebab itu yang nyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan itu. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel urpasin. Ini bukan bahasa India ya, bukan. Bukan bahasa India. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Masa kerajaan Tuanku artinya sudah diakhiri oleh Tuhan. Artinya itu. Ya. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Perbuatan jahat. Nah, kita nanti ditimbang bagaimana Tuhan. Kita banyak berbuat baik atau berbuat jahat. Itu dipercaya oleh saudara kita kan. Kalau berbuat baik masuk surga, kalau tidak berbuat baik masuk neraka. Karena itu berdasarkan ditimbang. Ternyata didapati bersasar tidak seimbang. Banyak berbuat jahatnya dia jangan batu. Ya. Itu kita bakal kita tidak berikan di ahli Tuhan juga. Kita akan dihakimi menurut apa? Perbuatan kita. Ditimbang nanti. Ya. Peres. Kerajaan Tuhanku dipecah dan diberikan pada apa? Orang apa? Media Persia. Tadi patutnya apa? Babilonia dipecah jebret, dikuasai oleh media Persia. Tuhan bisa mendatangkan media Persia, Medes dan Persia. Medes itu satu negeri, Persia satu negeri. Bergabung untuk menghancurkan Babel. Bayangkan, sombong langsung dihancurkan. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah pada Daniel pakaian dari kain ungu pada leher, dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan itu akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar seorang kafir. Waktu pesta pora, pakai apa? Perkakas bait suci, dan dia menyembah dewa dia patung dari kayu, dari emas, dari perunggu, disembah. Tuhan persiapkan orang untuk mengikuti istana raja. Yang indah, yang hebat, yang luar biasa. Tuhan datangkan orang Medes dan orang Persia. Dan dia bergabung menghancurkan dan Babel tidak ada lagi. Sekarang berkuasa adalah Medo Persia. Ya kan? Greece ini Yunani ya. Dengan Alexander the Great, ya kan? Nanti dihancurkan lagi, kita di sini. Kita sekarang berada di Fit and Iron, di dalam tanah liat dan besi. Kita berada di sini sudah, today. Nanti akan dihancurkan Tuhan dengan batu yang besar, yaitu kerajaan 1000 tahun. Tuhan datang dihancurkan semua, dan kita akan bersama Tuhan memimpin dunia ini 1000 tahun. Jadi kita pertahankan iman kita sungguh-sungguh ya. Yang terakhir ya, Daniel 6. Karena dia dari 6 pasal. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Artinya ini rajanya yang baik. Tapi dihasut oleh petinggi-petinggi karena apa? Daniel itu orang hebat. Raja, kalau ada orang-orang yang nyembah dewa atau siapapun, tapi nggak nyembah raja, hukum mati. Buat peraturan. Jadi dihasut karena dia tahu Daniel ini disukai raja, dia ibadah 3 kali sehari, dia nyembah Tuhan, berdoa. Ya ini orang mau menjatuhkan Daniel, dia nggak mau raja-raja keluarkan peraturan, kalau ada orang yang menyembah kepada siapapun, tidak pada raja, hukum mati. Akhirnya raja memberikan larangan atau surat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, kiblatnya Yerusalem. 3 kali sehari itu berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel begitu diancam sok raja, mau dibuang ke gua singa, dia nggak takut, dia nggak kompromi, dia nggak toleransi, tapi dia pergi untuk berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga yang keren ini,
seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata Daniel kebiasaannya setiap hari berdoa 3 kali. Seperti saudara semua. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Ya kan? Enggak. Doanya bukan doa makan ini. Tuhan terima kasih makan pagi, makan siang. Enggak. Kita kan doa 3 kali sehari kan doa makan itu. Ini enggak. Ya, itu pun kalau ingat doa. Kadang-kadang udah makannya enak, mau makan-makan. Doa. Biarin deh gak apa-apa kan. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa. Ini orang yang jahat-jahat menghasut raja untuk menangkap Daniel. Raja, dia berdoa loh, tangkap, kan? Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan padanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan pada salah satu dewa atau manusia, kecuali udah Tuanku, ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa, ya kan? Lihat tuh. Kan? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang. Orang Media, orang Persia. Jadi ini dalam kekuasaan Media Persia. Bukan lagi dalam Babylon lagi, sudah, ya. Bukan Babylon, tapi Media Persia, kan ada kekuasaan Media Persia, ya kan? Yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah satu orang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tapi 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Kata orang-orang jahat ini seharian ngawasin terus. 3 kali. Nah, kita kalau ada masalah juga harus 2 kali sehari. Cari Tuhan, bukan cari call friend. Ya, bukan cari teman, cari pendukung, cari pertolongan, tapi cari Tuhan, ya. Maka Tuhan berikan perlindungan. Ketika dibuang ke gua singa, Tuhan kirim malaikat. Dan ini hebat. Intinya apa? Kalau kita akan masalah apapun, kalau kita benar di atas Tuhan, Tuhan akan bela kita, saudara. Jadi ini adalah khotbah mengenai latar belakang kitab Daniel. Maksudnya dari pasal pertama sampai 6 adalah kejadian historis. Kita membahas dari sisi historis. Dan nanti berikutnya nanti Ibu Gembala akan membahas yang Daniel 7 sampai 12 dari sisi nubuatan yang ada hubungannya dengan kitab Wahyu. Ini pun juga ada. Artinya penyiksaan, penganiayaan kalau kamu tidak kalau kamu menggapatkan raja, kamu akan selamat kan? Jadi sama. Nanti semuanya adalah apa yang akan terjadi. Dan kita hidup hampir selesai. Maka kita percayalah, kita semua sedang di penghujung akhir zaman. Di penghujung akhir zaman. Hati-hati. Orang banyak nggak percaya. Orang banyak nggak percaya. Dia berkata, Pak, Yesus datang masih lama sekali. Masih ribuan tahun lagi. Ya kan? Tapi percayalah, saya merasakan bahwa Tuhan ini akan datang segera. Bahkan rapture yang orang nggak percaya, orang pada mencemooh, saya percaya rapture akan datang segera. Dan sangat-sangat singkat waktunya. Jangan kita bebal. Jangan kita bebal. Kalau kita sungguh-sungguh Tuhan kita rapture. Pak, kalau aku sungguh-sungguh terus Tuhan nggak datang gimana? Nggak rugi. Kan nggak ada ruginya. Tapi kalau kamu nggak mau dengar rapture mau datang, kita seenaknya mencemooh, atau benar gimana? Wah, yang nyesal lama. Karena rapture jadinya yang sekedip mata kita. The blink of an eye. Itu langsung hilang semua. Ya. Jadi hati-hati ya. Ini kitab Daniel sudah belajar hari ini pasal 1 sampai pasal 6. Nah kan saudara, nggak baca Alkitab dibacakan di sini saudara dengar semua diterangkan dikit-dikit kan lumayan kan. Coba saudara di rumah, tentu saudara baca itu. Tentu saudara baca Daniel. Tapi di sini saya bacakan dengan singkat, dengan cepat dan saya jelaskan sedikit-sedikit ya.